Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan tentang sistem buku besar dan laporan. Next. Di kelompok kami, kelompok 5, saya memperkenalkan diri. Saya Divoriza Afrila Chandra, 2022-1005. Dan kawan-kawan saya. Ya, silakan. Pengertiannya, siklus buku besar dan pelaporan terdiri atas kegiatan pengolahan data yang berkaitan dengan proses pemutahiran atau updating rekening-rekening buku besar dan pembuatan laporan yang merupakan ikhtisar hasil operasi perusahaan. Dan tujuan sistem buku besar yang pertama adalah untuk mencatat transaksi akuntansi dengan tepat dan akurat. Yang kedua, untuk memposting pada rekening yang tepat. Yang ketiga, untuk menjaga keseimbangan jumlah dan sisi debit dan kredit. Yang keempat, mengakomodai kebutuhan pembuatan jurnal penyesuaian. Yang kelima, untuk menyediakan laporan keuangan yang tepat. Berikutnya manfaat. Yang pertama, untuk menghasilkan informasi akuntansi yang akurat. Yang kedua, memudahkan pengolahan data transaksi. Yang ketiga, mempercepat proses pelaporan keuangan. Lanjut, di sini ada aktivitas buku besar dan pelaporan. Yang pertama ada perbarui buku besar, yaitu aktivitas pertama dalam sistem buku besar itu memperbarui buku besar. Aktivitas memperbarui terdiri dari memasukkan ayat jurnal yang berasal dari dua sumber. Yang pertama ada subsistem akuntansi, yaitu setiap subsistem akuntansi yang membuat ayat jurnal untuk memperbarui buku besar. Yang kedua ada bendahara, bagian bendahara membuat ayat jurnal satu persatu untuk memperbarui buku besar atas transaksi non-rutin, seperti penerbitan atau pengeluaran utang, pembelian atau penjualan saham, investasi atau perolehan saham perbendaharaan. Saya masuk ke yang kedua, yaitu memasukkan ayat jurnal penyelesaian. Di sini aktifnya memasukkan berbagai alat jurnal penyelesaian AJP. AJP ini berasal dari kantor controller setelah neraca saldo dibuat. Neraca saldo adalah laporan yang mencantumkan saldo-saldo dari semua akun buku besar. Di sini AJP terbagi dalam 5 kategori dasar. Yang pertama yaitu akrual. Akrual ini mencerminkan jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk mencerminkan berbagai kegiatan yang terjadi tetapi kas belum diterima atau dikeluarkan. Yang kedua pembayaran di muka, yaitu mencerminkan jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk mencerminkan pertukaran kas sebelum kinerja kegiatan terkait. Yang ketiga ada perkiraan, mewakili jurnal yang mencerminkan sebagian dari biaya yang terjadi selama beberapa periode akuntansi. Yang keempat, penilaian ulang, yaitu jurnal yang dibuat untuk mencerminkan perbedaan nilai yang sesungguhnya dengan dicatat atas suatu aset atau perubahan dalam prinsip akuntansi. Yang terakhir yaitu perbaikan, ini mewakili jurnal yang dibuat untuk meniadakan pengaruh kesalahan yang ditemukan dalam buku besar. Yang ketiga ada Yang ketiga ada aktivitas buku besar dan pelaporan, ada buat laporan keuangan. Jadi di sini adalah aktivitas ketiga dalam sistem buku besar dan pelaporan. Itu untuk membuat laporan-laporan keuangan. Laporan laba rugi dibuat pertama dengan menggunakan data dari saldo akun. Kemudian buat laporan laba rugi menggunakan data dari saldo akun, pendapatan biaya. Yang kedua, penggunaan label file internal dan eksternal untuk melindungi buku besar yang terakhir dari kerusakan tanpa disengaja.
Yang ketiga, melakukan pembuatan cadangan buku besar secara rutin. Paling tidak 2 salinan cadangan buku besar harus ada. 1 salinan disimpan di luar lokasi perusahaan untuk memberi perlindungan dari bencana besar seperti kebakaran atau gempa bumi. Oke, kita masuk ke aktivitas buku besar yang keempat, yaitu ada membuat laporan manajerial. Nah, di dalam laporan manajerial ini adalah aktivitas terakhir dalam sistem buku besar dan pelaporan yang menghasilkan berbagai laporan manajerial. Nah, kategori utama dalamnya itu ada 4, yaitu laporan pengendali buku besar, anggaran, daftar voucher jurnal berdasarkan urutan nomor akun, dan tanggal. Lalu yang terakhir ada daftar saldo akun buku besar. Oke, selanjutnya di sini ada siklus sistem buku besar. Jadi di sini terdapat 2 gambar alur diagram sistem buku besar. Jadi di sini saya akan menjelaskan satu aja yang di sebelah kiri. Di sini sistem buku besar dan pelaporannya itu di dalamnya itu ada laporan. Nah, di dalam laporan itu terdapat bendahara, manajer, penggunaan eksternal, dan kontrolir. Kemudian di dalam sistem buku besar dan pelaporan ini adanya siklus pendapatan yang dialurkan itu terdapat penjualan dan penerimaan kas. Kemudian ada pun siklus pengeluaran. Di sini terdapat pembelian dan pengeluaran kas. Kemudian juga di siklus produksi terdapatnya harga pokok produksi dan juga sumber daya manusia atau siklus penggajiannya itu berupa biaya upah dan gaji. Di dalam direktur anggaran juga terdapat nomor anggaran dan anggaran keluar dari sistem buku besar dan pelaporan tersebut. Kemudian di sini kontrolir. Untuk memasukkan di sistem buku besar dan pelaporan ini terdapat jurnal penyesuaian. Adapun di bagian bendahara, untuk pemasukan sistem buku besarnya ini terdapat entry jurnal aktivitas investasi dan juga entry jurnal aktivitas pendanaan. Oke, next. Baik, yang selanjutnya ini ada tabel ancaman dan pengendalian. Nah, jadi di ancaman ini yang pertama salah saat memutakhirkan buku besar atau saat membuat laporan. Di pengendaliannya itu memeriksa ikhtiar jurnal dari siklus akuntansi untuk periode terbaru, terus rekonilisasi, yang ketiga itu audit trail. Nah, yang selanjutnya itu di ancaman ada financial statement fraud. Jadi di pengendaliannya ini yaitu independent testing atas seluruh ayat jurnal yang dibuat manual. Yang ketiga, di ancaman itu ada terjadinya kehilangan atau rusaknya data. Di pengendalian, proses backup dan adanya prosedur pemulihan pasca bencana. Yang keempat, tersingkapnya informasi yang sensitif. Di pengendalian itu ada enkripsi data. Di ancaman yang terakhir, informasi disajikan tidak tepat waktu sehingga berimbas pada jeleknya kinerja perusahaan. Nah, pengendaliannya itu siapkan dan review laporan kinerja, terus implementasikan XBR. Yang ketiga itu redesign bisnis proses. Baik, mungkin itu saja materi dari kelompok kami. Terima kasih. Saya tutup, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.